Dan tugas ke-7 ini kita akan mengerjakan KKTP Bapak Ibu ya, atau kriteria ketuntasan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sorry, masih terbawa dengan K13 ya, KKM terus. KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu hampir sama dengan KKM kalau kita menggunakan konsep kurikulum 2013. Nah, bedanya Bapak Ibu kalau di KKTP kali ini, nah, KKTP ini kita buat bedanya di pendekatannya juga, modelnya, alurnya juga, dan juga tekniknya juga berbeda. Kalau dulu kita KKM itu menggunakan pendekatan analisis ya, dengan menggunakan ada intake ya kan, ada kompleksitas dan ada daya dukung. Nah, sekarang KKTP ini agak sedikit berbeda. Dulu kita menggunakan istilahnya dengan skala nilai ya, skala nilai yang pasti ya, 70, 75, 80 dengan menggunakan analisis 3 aspek tadi, yaitu ada intake, daya dukung, dan kompleksitas. Nah, sekarang kita hanya menurunkan dari TP yang sudah ada saja. Nah, dari TP yang sudah kita susun, dari ATP yang sudah kita susun, nah kita turunkan jadi KKTP. Kalau kita sudah membaca modulnya di halaman 149 ya, ke selanjutnya kita pasti sudah memiliki gambaran bagaimana membuat KKTP di Kumer ini. Ada 3 model dalam membuat KKTP, yaitu dengan menggunakan kriteria, dengan menggunakan rubrik, dan menggunakan interval nilai. Nah, kita mau pakai yang mana nanti dalam prakteknya di sekolah itu bebas, silahkan mana yang menurut Bapak Ibu paling mudah dan paling sederhana. Tapi dalam latihan kali ini kita dituntut untuk membuat tiga pendekatan itu ya, ketiganya, baik menggunakan kriteria, rubrik maupun interval nilai. Nah, tiga-tiganya ini juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Yang terbiasa dengan K13 KKM pasti lebih senang menggunakan interval nilai. Cuma kalau dalam Kumer itu kita tidak menggunakan nilai mutlak. Artinya nilai mutlak itu kalau dulu kita K13 itu biasanya KKM-nya berapa? Agama 75 misalnya. Nah, kalau kurang dari 75 berarti biasanya remedial, kalau lebih dari itu biasanya pengayaan. Nah, sekarang dalam Kumet tidak lagi menggunakan nilai mutlak, tapi menggunakan interval. 41 sampai 70 ya, 70 sampai 100, 71 sampai 100 ya. Kalau di antara range itu maka siswa dikatakan sudah mencapai KKTP begitu ya. Nah, nanti kita akan dalami lagi dengan cara-cara teknik penyusunan KKTP itu dengan latihan-latihan. Nah, dalam mengerjakannya saya izin share screen dulu. Selamat pagi Ibu Beatrix, ya sudah bergabung dengan kita semua. Ya. Oke, saya izin share screen dulu untuk 7A. Nah, Bapak Ibu, di 7A ini kita merancang 3 model ya. Jadi kita menggunakan tiga-tiganya, jangan salah satu saja. Meskipun nanti pada prakteknya kita cukup menggunakan salah satu model saja. Nah, yang A itu menggunakan kriteria. Kriteria itu apa? Nah, ada hampir mirip kalau dulu dalam K13 kita menggunakan istilah indikator begitu. Cuma kriteria ini sifatnya dia lebih luas daripada sekedar indikator. Kriteria ini adalah kalau kita baca di dalam modul Bapak Ibu ya, di mana? Nah, apa itu kriteria? Ya, kriteria itu adalah gambaran atau kompetensi untuk mencapai TP itu sendiri. Nah, kalau kita baca di sini, untuk mengetahui apakah peserta ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat dengan KKTP. KKTP berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat perbaiki proses. Nah, kriteria ini dikembangkan pendidik saat menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi kriteria ini digunakan guru ya, kriteria atau indikator ini digunakan guru untuk mengetahui, memetakan apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum. Jadi kalau dulu indikator itu biasanya dalam satu frase atau satu kalimat ya, siswa dapat mengetahui, siswa dapat memahami, siswa dapat menerapkan. Nah, kalau kriteria ini lebih luas dari sekedar indikator. Jadi kita memberikan rumusan ya, rumusan dalam bentuk kalimat atau frase yang menunjukkan bahwa apakah bagaimana nanti
indikator atau kriteria TP itu tercapai ya. Jika bagaimana apa isi maksudnya ya, bagaimana siswa dapat mencapai TP, apa indikatornya? Nah, itu dirumuskan dalam kriteria itu. Contohnya di sini, nah ini singkat ya, ini contohnya kalau di modul ini memang dari pendidikan Islam, tapi kita dapat mengerti, dapat memahami alurnya, konsepnya dari sini. Nah, TP-nya contohnya ini ya, memahami rukun Islam dan untuk menumbuhkan keyakinan ketaatan sehingga menjadi pribadi muslim yang tafakuh fiddin. Nah, kriterianya apa? Nah, kriteria ini adalah bagaimana penguasaan siswa atas TP ya. Apa ciri-cirinya ya? Apa tanda-tandanya jika siswa sudah mencapai atau menguasai TP ini? Nah, ciri-cirinya laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya memahami rukun Islam ya. Ada KKO di sini memahami, perilakunya menggambarkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang logis antara pemahaman ilmu dengan praktiknya di kehidupan sehari-hari. Jadi kriteria ini juga di situ ada 3 aspek perkembangan siswa ya, ada pengetahuannya juga, ada keterampilannya juga, dan ada sikapnya juga masuk di situ kriteria. Jadi kalau kita lihat dalam kriteria ini lebih luas ya dari sekedar indikator pembelajaran. Jadi semacam kriteria itu adalah turunan dari TP kalau boleh disederhanakan begitu Bapak Ibu ya. Yang lebih bersifat implikatif, yang lebih bersifat operasional, yang bisa diamati, diukur dan dilihat. Kalau TP itu kan mungkin lebih luas ya aspeknya ya, belum terlalu operasional begitu. Nah, kriteria ini lebih operasional ya. Kenapa lebih operasional? Karena guru nanti akan mengukur ya, ketercapaian TP ini dari kriteria ini salah satunya. Oke, itu kriteria ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali ke tugas. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bidang studinya pendidikan agama Katolik, TP-nya. Nah, TP ini Bapak Ibu karena ini sifatnya latihan ya. Sebentar baru ada yang mau bergabung ini. Ya, karena ini sifatnya latihan Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu pilih salah satu TP saja, tidak usah semua TP. Kalau dalam prakteknya nanti ya di lapangan pasti Bapak Ibu harus membuat semua TP. Tetapi ini latihan, Bapak Ibu pilih salah satu TP saja yang Bapak Ibu gunakan. Ya, saran saya ya relevansinya supaya ada kesinambungan dengan tugas-tugas yang lalu ya maka gunakan TP yang sudah digunakan pada tugas-tugas sebelumnya begitu Bapak. Jangan tugas 5, 6 TP lain, tugas 7 TP lain, nanti menyusun modul di tugas 9 itu TP-nya lain lagi. Nah, itu nanti malah kita tidak ada apa ya, sinkronisasi dari antar tugas-tugas ini. Maka saran saya pakai TP yang sudah Bapak Ibu pakai di tugas-tugas sebelumnya. Nah, jadi satu TP nanti digunakan untuk 3 pendekatan ya. Jadi TP-nya sama, tapi pendekatannya berbeda. Nah, A ini menggunakan kriteria, ini lebih sederhana ya. Paling sederhana ini yang A, lalu B ini menggunakan rubrik. Nah, rubrik ini sudah saya modifikasi kemarin. Terima kasih Pak Michael ya yang memberikan masukan. Saya memang tidak lihat di modul secara spesifik tentang MI dan apa namanya. Kalau Islam tuh pendidikan dasar itu apa ya? MI dan MTS ya. Nah, ternyata ada beda kriterianya ya, kategorinya di antara MI dan MTS itu beda. Ini ada yang baru bergabung lagi. Ya, jadi di B ini menggunakan rubrik, TP-nya sama tapi menggunakan rubrik. Nah, kriterianya nanti kalau di sini, ini silahkan nanti diturunkan. Kriterianya ini bisa dipecah menjadi satu TP, bisa menjadi banyak kriteria. Semacam indikator-indikator begitu Bapak Ibu ya. Nah, di contoh di modul juga sudah ada di halaman 150 berapa ini? 3. Nah, 153. Nah, jadi satu TP dia bisa pecah menjadi beberapa kriteria. Nah, satu kriteria ini biasanya ada satu KKO di sini. Nah, kalau yang di atas tadi yang menggunakan kriteria itu kriterianya bisa panjang rumusannya. Kalau di sini dipecah-pecah lebih sederhana, lebih simpel lagi. Nah, lalu dikatakan baik sekali jika bagaimana, dikatakan baik jika bagaimana, cukup dan perlu bimbingan jika bagaimana. Jadi istilah tidak lagi tidak tuntas dan tuntas gitu ya, tapi mencapai apa namanya
kriteria dan perlu bimbingan gitu istilahnya dalam Kumer gitu ya. Siswa yang tidak tuntas itu istilahnya memerlukan bimbingan. Perlu bimbingan guru. Jadi dibimbing lebih lagi supaya bisa mencapai KKTP yang ditetapkan. Lalu menggunakan interval. Nah, interval ini juga hampir sama dengan yang rubrik Bapak Ibu. Cuma kalau di rubrik ini kan menggunakan interval, kriterianya dikategorisasikan dengan skala apa namanya ya, kalau dibilang skala sikap begitu ya, baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Nah, kalau yang menggunakan interval itu dengan skala Goodman atau skala nilai itu ya, 0 sampai sekian, 41 sampai sekian. Nah, jadi bedanya cuma di situ saja. Kalau di atas ini menggunakan istilah normatif, baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Nah, kalau yang di bawah ini menggunakan angka ya, 0 sampai 40, 41 sampai 70, 71 sampai 100 begitu. Jadi untuk 7A saya rasa tidak terlalu rumit, kita sudah ya di luar kepala ya dalam membuat ini, cuma memang agak berbeda dan saya rasa lebih sederhana ya dibandingkan dengan K13 KKTP Kumer ini. Kenapa? Kalau K13 itu analisis KKM itu harus orang Jawa bilang itu jelimet itu harus teliti, detail sekali. Karena kita harus menganalisis intake, harus menganalisis daya dukung, harus menganalisis kompleksitas. Nah, itu rumit. Nah, kalau ini lebih simple untuk Kumer ini. Lalu 7B, nah 7B Bapak Ibu itu nanti akan menyusun asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu adalah penilaian yang dilakukan oleh guru di dalam proses pembelajaran atau di akhir proses pembelajaran yang berfungsi untuk memberikan feedback atau masukan atas proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kalau asesmen formatif ini sangat sederhana saja Bapak Ibu, mungkin cukup ambil satu kriteria saja atau istilahnya satu indikator dalam satu TP itu untuk dikembangkan menjadi teknik pengukuran tertentu. Misalnya menggunakan pengamatan, observasi, wawancara, tes tertulis ya, atau jurnal atau penugasan tertentu, silahkan. Jadi asesmen formatif itu cukup mengambil salah satu indikator saja atau kriteria dalam TP yang dibuat. Karena formatif itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu sedang KBM, proses belajar mengajar di kelas, lalu ingin mengukur salah satu kriteria atau indikatornya siswa dapat siswa dapat mengenali kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Nah, bagaimana cara mengukur itu? Misalnya menggunakan dengan teknik pengukuran jurnal atau dengan observasi. Nah, silahkan buat kisi-kisinya, buat tekniknya apa, tekniknya observasi misalnya, kisi-kisinya apa, lalu instrumennya bagaimana, dan penilaiannya bagaimana. Nah, jadi sederhana untuk yang formatif ini cukup sederhana, cukup satu teknik saja. Contohnya juga sudah ada di dalam modul. Nah, ini menggunakan, nah ini penilaian praktik wudhu ya. Kalau dalam Islam wudhu, kalau misalnya Katolik bagaimana praktik dalam doa rosario misalnya, kan? Nah, itu untuk formatif ya. Formatif itu sederhana. Kalau sumatif, nah kalau sumatif itu adalah penilaian di akhir proses biasanya dalam satu jenjang satu semester ya, atau bisa PTS atau penilaian tengah semester atau penilaian pas ya, penilaian akhir semester. Itu biasanya itu disebut dengan tes sumatif yang berfungsi untuk memberikan laporan hasil belajar peserta didik. Itu kalau sumatif. Kalau formatif itu hanya memberikan feedback atau umpan balik atas proses pembelajaran yang sedang berlangsung, itu kalau formatif. Kalau sumatif itu fungsinya untuk memberikan laporan hasil belajar peserta didik. Biasanya UTS atau ujian akhir semester atau ujian tengah semester begitu. Atau ujian kenaikan kelas. Nah, kalau sumatif ini lebih kompleks Bapak Ibu ya, lebih kompleks soalnya biasanya Bapak Ibu membuat soal kombinasi beberapa jenis tes atau jenis instrumen. Misalnya dengan tes tertulis, tertulis pun ada beberapa, ada pilihan ganda, isian, uraian ya, atau kombinasi beberapa teknik, bisa menggunakan tes tertulis dan non tertulis itu juga bisa ya. Tetapi silahkan kalau mau tertulis saja
seperti membuat soal bukan ulangan harian, ujian tengah semester begitu ya. Itu lebih kompleks kalau dibandingkan dengan formatif. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi nanti tolong dibedakan, jangan disamakan antara formatif dan sumatif. Kalau formatif itu untuk satu indikator saja cukup, misalnya siswa mampu menghafal doa, mengucapkan doa Bapa Kami dengan tepat. Nah, bagaimana cara mengukur itu? Misalnya dengan praktek, ujian praktek atau tes praktik. Nah, itu cukup, itu formatif. Kalau sumatif itu berarti satu TP, biasanya bukan hanya satu TP, tapi beberapa TP. Tapi karena ini latihan ya, cukup satu TP saja. Nanti silahkan kembangkan menjadi beragam bentuk alat ukur, tes pengukuran. Mau menggunakan tertulis atau tidak tertulis, tes atau non tes juga boleh gitu ya. Tertulis itu biasanya dengan hanya satu bentuk, tapi juga beberapa bentuk, ada pilihan ganda, isian, dan uraian. Nah, itu Bapak Ibu tugas hari ini ya, cukup banyak, tetapi saya yakin Bapak Ibu tidak akan mengalami banyak kesulitan karena sudah memiliki database ya. Baik soal-soal pasti sudah ada ya, instrumen yang dimiliki, alat teknik-teknik pengukuran, arsip-arsip kita semua sudah lengkap, tinggal kita tuangkan ke dalam bentuk yang baru yaitu Kumer. Kalau yang lalu itu format K13, sekarang kita tuangkan dalam format yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada tambahan dari Bapak Ibu Guru Pamong tentang tugas, silahkan Pak Waluyo dan Ibu Bea. Baik, terima kasih Bu Bea. Betul sekali yang disampaikan Bu Bea tadi. Memang saya beberapa kali menyampaikan ini latihan begitu ya, tapi bukan berarti bahwa kita kerja juga asal-asal buat begitu ya. Karena semua aktivitas kita, tugas-tugas yang kita kerjakan itu akan dievaluasi dan dimonitor baik oleh LPTK penyelenggara PPG maupun juga oleh panitia nasional ya. Nanti kalau Bapak Ibu buat tugas asal-asal ya nanti kelulusannya juga pasti akan dipertanyakan begitu ya. Kok begini bisa diluluskan begitu ya. Ya memang prinsipnya kami dalam hati kami yang terdalam ingin membantu Bapak Ibu, tetapi ya jangan dalam tugas juga jangan asal buat begitu ya. Kami tetap pasti membantu, tapi ya kita buat yang terbaik dari kita gitu. Itu pesan dari kami semua. Dari Bapak Ibu mahasiswa sendiri mungkin ada pertanyaan tentang tugas hari ini ya, kita tidak usah bertanya yang kemarin. Kalau kemarin nanti akan kita bahas bersama pada saat review. Silahkan, ini ada yang raise hand, Pak Paul. Silakan Pak Paul. Baik, saya langsung jawab saja Pak ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang di grup itu, KKTP ini bukan persiswa. Nama di situ maksudnya nama guru Pak, bukan nama siswa. Makanya saya di template yang baru yang saya share di grup itu, saya hapus nama itu supaya tidak membingungkan gitu ya. Iya, begitu Pak Marcel ya. Pak Paul tadi ada, ya silakan Pak. Baik, pertanyaan yang menarik ya. Saya coba jawab, nanti kedua guru Abang bisa menambahkan ya. Jadi kriteria ini sebenarnya Pak Paul, kalau dalam K13 itu mirip dengan indikator, gitu Pak. Nah, indikator ini kita turunkan dari mana? Tentu dari TP, tujuan pembelajaran. Nah, TP yang kita susun kemarin itu kan sudah kita buat dalam ATP ya, alur tujuan pembelajaran itu. Nah, di dalam TP itu kita bisa banyak sekali Pak menurunkan kriteria dari TP itu. Kalau kita cermati satu TP ya, saya contohkan ya. Bentar. Nah, misalnya ini ATP untuk SMP ya Bapak Ibu ya. Misalnya dari TP1 saja, nah, TP1 ya, 7.1 ini, kelas 7 TP pertama, memahami makna manusia sebagai citra Allah yang unik sehingga merasa bangga atas dirinya, baik sebagai perempuan atau laki-laki dan mensyukurinya sebagai anugerah Allah. Nah, dari TP ini sendiri Bapak Ibu, kita bisa menurunkan banyak sekali kriteria. Banyak dari kriteria. Emang kita harus jeli, harus pandai dalam menganalisis TP. Guru di sini diberikan kewenangan, keleluasaan untuk menganalisis TP ini sesuai dengan konteks masing-masing. Kita tidak usah terpaku pada rumusan yang sudah baku,
dalam K13 kali lalu. Kalau K13 itu kan semacam kita didikte gitu ya, atau lebih tepatnya KTSP itu kita didikte bahwa indikator itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam buku guru ini, guru harus pakai ini ya. Nah, sekarang kita bisa mengembangkan. Misalnya dari sini saja, memahami makna manusia. Nah, ini kan sebenarnya sudah satu kriteria yang memahami. Nah, supaya bisa memahami kan siswa harus bisa menjelaskan dulu, kan? Jadi kita bisa menganalisis aspek-aspek KKO yang ada di sini. Jangan hanya yang tersurat, tapi juga harus yang tersirat. Memahami makna manusia sebagai citra Allah yang unik, ya siswa memahami, menjelaskan, merasa bangga atas dirinya, baik sebagai perempuan atau laki-laki, ya, dan mensyukurinya. Dari sini juga baik sebagai perempuan atau laki-laki nanti juga bisa berarti siswa kan ada kata kunci KKO di situ yang tersirat, misalnya siswa dapat mengidentifikasi ya dirinya, keunikan dirinya sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, itu kan juga termasuk kriteria di situ. Atau menemukan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ya. Siswa dapat mensyukuri dirinya, keunikan yang ada dalam dirinya. Nah, kriteria itu kita bisa turunkan dari TP itu banyak sekali. Maka kita harus bisa mengidentifikasi, istilahnya membedah TP itu, menurunkan KKO yang relevan dari TP itu, lalu kita kontekstualisasikan dengan kebutuhan kita di sekolah. Yang prinsipnya juga bahwa kriteria itu harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik juga harus masuk ke dalam. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita masih bingung, sebenarnya kita bisa mengcopy beberapa indikator yang ada dalam K13 kali lalu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa mengambil dari K13 yang ada kali lalu. Kurang lebih begitu ya, Bapak Waluya dan Ibu Beatrice, mungkin ada tambahan, silakan. Bagaimana merumuskan kriteria dalam K13 ini? Atau Pak Marcel mau, Ibu B atau ya silakan Bapak Ibu. Kalau belum, Pak Marcel mau menambahkan, bukan pertanyaan lagi ya, tapi kalau ada pertanyaan relevan dengan Pak Paul tadi, silakan Pak Marcel. Oh, ini pertanyaan baru ya, maksud saya nanti saya jawab Pak, tapi kita masih menjawab Pak Paul tadi dulu. Ada tambahan, bagaimana menurunkan kriteria dari TP itu? Nah, kalau teman-teman guru yang lain punya pandangan, pendapat, silakan. Jadi ya kurang lebih tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kriteria itu kita turunkan langsung dari TP. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, nanti silahkan bisa melihat indikator yang ada pada K13 kali lalu. Bedanya kriteria di 7A, kalau 7A itu kan ada 3 model, ya, A, B, C, ya kan? Model 1, model 2, model 3. Nah, model 1 itu kriterianya kita buat dalam bentuk paragraf itu ya, arti narasi yang bersambung. Kalau 7B dan 7C itu dibuat per semacam kita buat nomor 1, 2, 3 seperti indikator-indikator yang lebih sederhana begitu. Jadi Pak Marcel menjawab pertanyaan Pak Marcel juga, 7B dan 7 model 1, model 2 dan model 3, Pak. Sorry, sebentar. Ya model 2, model 3 ya maksudnya ya. Itu menggunakan kriteria yang sama. Cuma kalau di model 2 itu kan menggunakan rubrik, kalau model 3 itu menggunakan skala nilai. Lalu skala nilai itu nanti pakai checklist saja, Pak, per kriteria. Ya, kriteria 1 checklistnya sekian. Nah, nanti lihat juga bagaimana saya membuat checklistnya. Lihat kedalaman dan keluasan dari kriteria tersebut, Pak, atau istilah dalam K13 kali lalu kompleksitasnya. Nah, kalau kriteria itu kompleksitasnya tinggi, maka jangan terlalu memberikan standar yang tinggi juga untuk interval nilainya. Begitu sebaliknya. Pak Marcel, ada angkat tangan? Ada yang mau menambahkan? Maaf, tadi ada telepon masuk. Uh, Tadi saya menjelaskan terputus sampai mana ya? Pak Marcel ada tambahan, Pak? Oke, oke, betul, Pak. Ya. Jadi jadi begitu mungkin tadi saya sempat terputus. Nah, untuk yang model 3 tadi penjelasan cek pakai checklist ya. Kalau checklistnya kita menggunakan keluasan dan kedalaman atau kompleksitas tiap kriteria, Pak. Kalau makin kompleks ya interval nilainya jangan terlalu tinggi standarnya. Kalau kompleksitasnya rendah ya kita bisa kasih tinggi begitu interval nilainya. Ya, jadi di checklist per kriteria untuk model 3. Begitu, Bapak Ibu guru. Ada yang lain? Silakan. Pak Paul mau bicara?
Oh, iya Pak. Baik, nggak apa-apa Pak. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita sudah praktek langsung. Oke, Bapak Ibu, memang kami ingatkan sekali lagi dalam memilih TP ya, usahakan relevan dengan tugas-tugas sebelumnya ya. Jadi tugas kemarin buat pilih khususnya tugas 5 ya, tugas 5 4 itu pakai TP apa? Nah, nanti 7 ini juga pakai TP yang sama. Supaya nanti sampai dengan membuat modul ajar itu TP-nya itu sama ya, supaya satu ide ya, ada sinkronisasi tadi saya bilang. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita cukupkan sampai di sini ya, Pak Waluya dan Ibu Bea. Cek. Oh, Pak Michael masih ada yang angkat tangan. Pak Michael ini. Pak Michael silakan, Pak. Pak Michael silakan. 7C. 7C itu untuk asumatif ya, Pak ya. Jadi kalau 7 itu jangan praktik, Pak. Kalau praktik itu nanti karena sumatif itu untuk laporan hasil belajar ya. Laporan hasil belajar itu kan artinya bukan hanya satu TP atau satu indikator saja, ya, tapi kombinasi dari berbagai pendekatan. Kalau praktik ya berarti nanti ada tes tertulisnya juga. Jadi saya sarankan buat saja seperti kita membuat soal untuk ujian tengah semester atau PTS gitu ya, penilaian tengah semester begitu. Nah, kalau praktik itu nanti Bapak bisa buat di 7B yang formatif itu. Uh, ya, asesmen formatif itu ya. Jelas, Pak? Saya sarankan demikian ya. Kalau Bapak mau mengukur praktik ya, tes praktik misalnya membuat instrumennya dengan teknik asesmennya praktik begitu, lalu dengan instrumen asesmennya nanti buat tabel pengamatan praktik, rubrik penilaiannya juga dengan penilaian skala praktik, itu nanti lebih cocok itu untuk 7B formatif, asesmen formatif ya. Asesmen formatif itu kan untuk mengamati salah satu indikator atau kriteria yang ingin dicapai oleh siswa dalam satu proses pembelajaran. Nah, kalau formatif itu kan dilaksanakan di dalam proses pembelajaran, itu formatif. Kalau 7C itu sumatif. Sumatif itu kan biasanya di tengah semester atau di akhir semester, itu untuk sumatif. Biasanya untuk UTS atau UAS. Nah, kalau UTS atau UAS itu kan jarang yang hanya praktik saja, Pak. Pasti ada kombinasi dari tertulisnya juga. Nah, jadi kalau hanya sumatif menggunakan praktik saja, saya rasa tidak kurang relevan karena tidak mengukur indikator atau kompetensi yang lain. Jadi saya sarankan untuk 7C itu menggunakan teknik asesmennya tertulis saja ya, dengan menggunakan pilihan ganda, isian, dan uraian begitu. Boleh menggunakan arsip soal atau kisi-kisi yang sudah ada dalam K13 kali lalu supaya memudahkan. Begitu Pak Michael? Ya, sama-sama Pak Michael. Oke Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini ya untuk Vicon kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Pak Waluyo dan Ibu Bea atas kebersamaan kita. Ya. Atau ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita closing? Tidak ada? Oh iya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Kita akhiri Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat bekerja. Kita jumpa lagi besok pagi ya dengan besok pagi belum ini ya. Masih tugas 8. Oke, hari Rabu kita baru Vicon untuk evaluasi. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih.